Jangan lupa like, share, dan subscribe Siswa Yudianto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Siswa Yudianto Channel, berjumpa lagi dengan saya dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan sebuah aturan baru mengenai peraturan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2020, yaitu mengenai protokol normal baru yang ada di desa gitu ya. Ini karena COVID-19 ini sangat sulit sekali ditemukan vaksinnya, belum ditemukan vaksinnya gitu ya. Makanya Presiden Joko Widodo itu berpesan diulang-ulang, masyarakat Indonesia harus berdamai dengan COVID-19. Masyarakat itu diminta untuk bisa hidup aman, nyaman, dan tetap produktif di tengah wabah ancaman virus COVID-19 ini. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu beralasan, karena sampai saat ini belum ada yang mampu memprediksi sampai kapan pandemi COVID-19 itu mengancam warga dunia. Karena kabarnya virus itu kan sangat pintar yang bisa bermutasi ya. Sampai organisasi WHO ya, yang kesehatan itu, WHO itu bisa memprediksi virus COVID ini tidak akan hilang dari dunia. Makanya kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Maka dari itu desa sebagai bagian terkecil dari negara Indonesia ini harus diatur gitu ya. Kehidupannya harus diatur. Kalau ini negara yang mengawasi, mengontrol terlalu besar, makanya ini desa yang paling kecil dan ada pemimpinnya di situ, harus dijelaskan bagaimana tata kehidupan protokol mereka yang baru. Oke, saya lanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Keputusan Menteri nomor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDTT Republik Indonesia tentang protokol normal baru di desa. Kita lihat, menimbang gitu ya, bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden mengenai kebijakan penanganan virus corona, virus disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19, dan memutus mata rantai penularan COVID-19 diperlukan protokol normal baru desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam huruf A itu perlu menetapkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang protokol normal baru di desa. Mengingat ini kita lewati aja undang-undangnya, itu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, kita skip gitu ya. Maka menetapkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang protokol normal baru di desa.
Nah, gitu ya. Saya bacakan dulu. Ke-1, menetapkan protokol nomor baru desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ada lampiran, ini halamannya sampai 28 gitu ya. Kedua, protokol nama baru di desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ya, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sehari-hari kita sudah ada aturan ini. Kita harus mengingat terus. Yang ketiga, protokol normal baru desa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 wajib disosialisasikan oleh kepala desa gitu kan. Yang keempat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, seterusnya Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol normal baru desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 gitu kan, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan serta mengkoordinasi tugas, fungsi, kewenangan serta mengkoordinasi tugas gugus COVID-19 nasional, COVID-19 di daerah, dan relawan desa tentang COVID-19 ini berlaku mulai 2 Juli 2020 gitu kan. Ini masih baru. Di sini nanti ada tujuan, pelaksanaan, prinsip, kewajiban pemerintah desa. Nah, ini kewajiban pemerintah desa. Sekarang kita juga punya kewajiban warga desa gitu kan. Ada kewajiban pemerintah desa, ada kewajiban warga desa. Teknis pelaksanaan bagi pemerintah desa dan penyelenggara, kemudian teknis pelaksanaan bagi warga desa. Di sini ada pelayanan publik, pelayannya ada, bagaimana kita kemudian mentaati aturan. Oke, kita lihat. Ini ada dua, teknis bagi pelaksana pemerintah desa dan penyelenggara, terus teknis bagi warga desa gitu kan. Contoh ini ada gambar 1, gambar 2. Oke. Oke, langsung kita ke pada tujuan. Tujuannya apa di sini? Mewujudkan masyarakat desa yang produktif, aman dari penularan COVID virus diseases 19 corona ini tadi ya. Kemudian yang kedua, seperti tadi, walaupun dalam situasi coronavirus pandemi ini, masyarakat masih harus produktif, tetapi harus aman dari penularan COVID-19. Kemudian meningkatkan dukungan pemerintah desa dengan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan COVID-19 di desa, menciptakan tata kelola dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. Oke, pelaksananya siapa? Pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat. Oke, sebelum saya lanjutkan, mengingatkan kembali nanti di kolom deskripsi saya lampirkan aturan Kementerian Desa ini sehingga Anda tidak capek-capek gitu ya. Prinsipnya adalah terbuka, sederhana, jelas, partisipatif. Ini warga desa dituntut untuk partisipatif gitu ya. Kewajiban pemerintah desa, ini kewajiban nanti bisa Anda lanjutkan sendiri. Di antaranya membersihkan fasilitas umum, ada disinfektan itu secara rutin gitu ya. Sudah disediakan tempat cuci tangan, didinya sudah untuk memberikan cuci tangan ini dengan air mengalir gitu ya. Nah, cuci tangan dengan timba yang ada apa itu pancurannya itu. Kemudian ada sabunnya,
tempat sampahnya juga tertutup gitu ya. Ada pos kesehatan, ruang isolasi sudah disediakan gitu ya. Oke, itu kewajiban warga desa. Ini yang perlu Anda perhatikan. Sekarang ini aturan bagi warga desa. Tidak boleh keluar rumah ketika Anda sedang sakit. Selalu menggunakan masker. Gitu ya, diingat-ingat selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Membuang sampah pada tempatnya. Ini harus ditertibkan. Segera bersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian setelah bepergian. Itu tidak langsung menyentuh keluarga yang di rumah. Itu harus mandi dulu, semuanya ganti baju dulu, ganti pakaian, kemudian baru itu bisa kumpul-kumpul gitu ya. Melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian dan pulang dari bepergian. Itu ya. Kemudian teknis pelaksanaan bagi pemerintah desa dan penyelenggara. Ini ada pelayan publik, ada kegiatan sosial keagamaan dan hajatan. Kemudian yang tiga adalah ketika ibadah di tempat ibadah, contohnya ini tetap rumah ibadah itu disemprot dengan disinfektan. Tempat ibadah tetap ada cuci tangan, sabun, mikrofon dengan penyangganya agar tidak dipegang-pegang ini. Nah, pegang-pegang yang ganti yang pegang. Nanti itu sangat rentan untuk penularan COVID-19. Protokol pasar desa ini juga ada. Kemudian padat karya tunai di desa. Silakan nanti dibaca sendiri. Protokol tempat wisata itu ya. Itu adalah kewajiban pemerintah desa. Sekarang teknisnya warga desa itu juga ada gitu ya. Pemerintah desa punya kewajiban, warga desa juga punya kewajiban sama, baik itu di pelayanan publik seperti yang saya sampaikan di atas tadi, kegiatan sosial, hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, sampai apa ini protokol karya tunai desa, dan yang terakhir tadi adalah protokol tempat wisata. Semuanya ini masyarakat juga harus punya tahu, wajib gitu ya. Nah, ini desa nanti memasang banner. Nah, seperti ini. Ini harus ada foto kepala desanya. Ini disosialisasikan pelayanan publik juga seperti itu. Protokol kegiatan sosial keagamaan ini disampaikan, disosialisasikan. Ini bisa pakai dana desa, pasar desa, kemudian karya tunai, dan yang terakhir tempat wisata. Itulah kewajiban gitu ya. Kewajiban itu tadi kewajiban pemerintah desa, sekarang kewajiban warga desa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nih contoh-contohnya. Ini harus dipasang di beberapa sudut desa agar semuanya membaca bahwasanya sekarang adalah new normal gitu kan. Nah, new normal dengan protokol yang ketat gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan protokol normal baru desa dapat ditanyakan ke call center. Ini nomornya. Nanti Anda bisa buka sendiri, baca sendiri, kemudian kita tertib melaksanakan. Begitulah aturan baru tentang protokol normal desa, karena seperti yang disampaikan tadi, virus corona itu belum bisa hilang sepenuhnya di dunia ini, entah kapan hilangnya. Maka harus
diberi aturan yang namanya protokol normal baru desa. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.